Halo Mas Bro semuanya, apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja Mas Bro. Oke Mas Bro, jadi di siang hari ini yang sangat panas yang ngentang-ngentang edan. Jadi hari ini aku mau buat video tentang seputar underbone. Soalnya dari dulu banyak banget Mas Bro yang nanyain seputar underbone SND ini Mas Bro. Katanya, "Bang, pakai underbone engkolannya nyangkut nggak, mentok nggak?" Nah, jadi hari ini bakal aku jelasin ke Mas Bro sekalian tentang underbone yang tak pakai, dan juga aku ingin berbagi tips ke Mas Bro sekalian. Kalau pakai underbone itu masih tetap bisa kok pakai footstep belakangnya Mas Bro, tapi ada beberapa hal yang harus diperhatikan kalau mau bisa pakai footstep bagian belakangnya Mas Bro. Oke, langsung aja, nggak usah lama-lama Mas Bro, nanti dikira kebanyakan bacot. Ini juga panas banget Mas Bro, ya ampun. Nah, kita mulai aja langsung Mas Bro. Jadi untuk yang pertama itu aku bakalan jelasin tentang pemasangan underbone-nya dulu ya Mas Bro ya. Karena di video yang sebelumnya itu banyak yang komen kalau pemasangannya itu kurang jelas. Padahal di akhir video itu udah aku jelasin bagian mana aja yang dipasang dan kira-kira gimana masangnya. Juga aku kasih tahu tentang bracket tambahan yang di bagian bawah ini Mas Bro. Tapi mungkin ya karena videonya terlalu singkat jadi kurang jelas. Jadi yang pertama ini aku bakal jelasin dulu. Untuk pemasangan underbone-nya itu yang pertama itu dia ada beberapa lubang baut ya Mas Bro ya. Kalau untuk di underbone-nya sendiri itu ada 2 lubang baut. Yang bagian ini itu nyangkutnya ke bracketnya Mas Bro. Sedangkan di bracket itu ada 1, 2, 3, 4. Nah, yang duanya ini dia ke underbone-nya, sedangkan yang satunya itu nyangkut ke arm, dan yang satunya lagi itu kita kasih bracket tambahan Mas Bro untuk underbone-nya biar lebih ajek, biar lebih kuat waktu diinjak lah, pokoknya seperti itu Mas Bro. Untuk yang bagian sebelah kiri juga kemungkinan sama aja Mas Bro. Kalau sekiranya kurang jelas, mari kita lihat. Sama aja, masih ada 2 baut di underbone-nya dan ada 4 lubang baut di bagian bracketnya Mas Bro. Ini sampai sekarang dari awal masang itu alhamdulillah masih awet, cuma agak bengkang sedikit doang, bisa dilurusin, tapi alhamdulillah kuat Mas Bro ini underbone-nya. Jadi kira-kira pemasangannya seperti itu. Untuk bracket tambahannya itu menyangkut ke bagian bawah ini, ke mounting mesin yang bagian bawah, sedangkan yang ini dia ke baut armnya Mas Bro, seperti itu. Ini untuk baut bracket tambahannya. Udah, untuk bagian underbone-nya segitu dulu kira-kira untuk pemasangannya. Selanjutnya untuk bagian selahan Mas Bro. Untuk bagian engkolan itu alhamdulillah nggak ada kendala sama sekali, itu masih bisa dipasang. Ini engkolannya engkolan bawaan, masih tetap bisa dipasang, nggak ada kendala sama sekali Mas Bro. Sebentar. Jadi ini beneran nggak ada kendala sama sekali. Di injek remnya pun dia nggak nyangkut ke engkolannya Mas Bro, masih ada jaraknya. Kemungkinan kalau kita pakai sandal atau sepatu yang agak panjang, nah masih terkadang nyangkut di sini ya Mas Bro, di bagian ini ya, di bagian yang ini. Tapi kalau untuk pengeremannya masih, untuk underbone-nya nggak ada nyangkut sama sekali, masih ada selisih jarak kira-kira 2 jarian Mas Bro, dan itu masih tergolong aman menurutku. Dan kalaupun ininya dibuka, engkolannya dibuka, itu masih ada jarak kira-kira setengah jari, pokoknya nggak nyangkut sama sekali Mas Bro, nggak ada yang nyangkut nih untuk lebih jelasnya. Jadi untuk menjawab pertanyaan Mas Bro, apakah masih bisa dipakai engkolan bawaannya, masih bisa Mas Bro. Untuk link pembeliannya itu beli aja langsung di link yang ada di deskripsi. Itu sama linknya dengan yang link aku share sebelumnya di video pemasangan underbone SND ini Mas Bro. Aku belinya di situ, dari toko itu via Shopee. Dan kira-kira pemasangannya tadi udah aku jelasin. Dan pertanyaan yang kedua itu apakah engkolannya nyangkut? Jawabannya enggak Mas Bro. Untuk menjawab pertanyaan Mas Bro sekalian. Dan yang terakhir, aku bakal sharing ke Mas Bro sekalian tentang footstep bagian belakang.
Jadi kalau kita pakai underbone itu biasanya footstep bagian belakang yang bawaan itu nggak bisa dipasang mas bro. Jadi untuk mengakalinya atau menggantikan footstep bagian belakang agar bisa dipakai, itu di sini saya pakai footstep Satria FU yang variasi mas bro. Untuk pemasangannya itu sendiri dia dapat bracket tambahan. Untuk tempat bautnya tetap sama dengan di baut footstep standarnya ya mas bro ya. Cuma harus ditambah bracket tambahan ini. Kalau kemarin itu dapat dari pembelian ini mas bro, dan footstep ini juga udah lama dari dulu sebelum dimodif kayak gini udah pakai footstep model Satria FU ini mas bro. Jadi untuk pemasangannya itu dikasih bracket tambahan di bagian yang depan ini. Untuk yang belakang itu nggak perlu bracket tambahan, cuma disesuaikan aja. Dan ada kalau footstep Satria FU itu ada kayak panjang kayak gini dia tuh mas bro. Pokoknya di sini tuh sebelum dipotong tuh ada panjang gini, itu dipotong aja biar nggak mengganggu kesini kan. Untuk posisinya itu nanti disesuaikan aja mas bro. Kalaupun mas bro pengen ini ya agak rendah, bisa disetting dari sini, dan di sini juga bisa ditambah bracket tambahan. Kalau mau posisinya kayak gini, cuma yang depannya aja dikasih bracket tambahan, sedangkan yang ini nggak perlu dikasih bracket tambahan mas bro, seperti itu. Dan untuk sebelah kirinya juga kurang lebih sama mas bro, kurang lebih sama, ininya juga dipotong, dan yang bagian bautnya yang bagian depan doang yang dikasih bracket tambahan mas bro, yang bagian belakang enggak tuh. Nah, enggak dikasih bracket tambahan, cuma yang bagian depan doang. Ini untuk menyesuaikan tinggi rendahnya bracket tambahannya itu mas bro. Kalaupun nggak pakai bracket tambahan tuh bisa dipasang, cuma nanti penyesuaiannya kurang gampang, agak sulit untuk menyesuaikan posisinya ini mas bro, seperti itu. Dan tips yang terakhir itu pemilihan knalpot juga penting mas bro. Pemilihan knalpot, leheran knalpot itu sangat penting banget buat bisa kita masang footstep Satria FU variasi ini. Kalau model leheran knalpotnya yang model underbone atau model yang leheran apa ya, bisa dibilang kolong mungkin ya mas bro ya, kayak yang sebelumnya ini. Kalau yang sekarang ini modelnya model-model leheran slip engine, jadi dia kayak leheran standar. Knalpotnya itu posisinya nggak terlalu ngaceng, jadi standar aja. Sedangkan kalau kita pakai yang sebelumnya itu yang leheran kolong, dia kan posisi knalpotnya agak ngaceng mas bro. Makanya waktu itu yang bisa dipasang cuma footstep bagian kiri, yang sebelah kanannya itu nggak bisa dipasang karena mentok knalpot. Jadi buat mas bro sekalian, kalaupun pakai leheran knalpot yang kolong itu nanti kalau bisa disesuaikan posisinya, jangan terlalu condong ke atas ya mas bro ya, biar bisa dipasang footstep Satria FU ini, seperti itu mas bro. Oke mas bro, mungkin cukup sekian untuk video hari ini. Yang pertama itu aku ulangin lagi, kita udah bahas pemasangan underbone SND, apa aja yang perlu dipasang, bautnya kemana aja. Yang kedua itu selahannya atau engkolannya itu tetap bisa dipasang, jadi udah terjawab kan pertanyaan mas bro sekalian. Terus yang terakhir itu aku ngasih tips masang apa namanya footstep variasi Satria FU juga udah terjawab. Jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar, dan kalau ada waktu pasti aku buatin videonya mas bro biar lebih jelas. Dan jika ada saran atau komentar juga tinggalkan di kolom komentar. Kalau ada pertanyaan yang lebih lanjut bisa langsung DM ke Instagram aku di bagustm11 mas bro. Sekarang udah ganti username-nya bagustm11. Mungkin itu aja untuk hari ini. Terima kasih sudah menonton, semoga video ini bermanfaat, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.